Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Mendengar hal ini, Sulan II memanggil Jiang Cheng dengan sebutan Dewa Kuno Senior dan meminta Jiang Cheng mengampuninya. Dirinya mengakui kesalahannya. Itu semua salah paham karena dirinya tidak tahu Jiang Cheng ada di sini. Mereka dari ras Dewa Tiangking. Pada awalnya adalah ras asli dan memiliki akar yang sama. Dan sekali lagi memohon ampun kepada Jiang Cheng untuk mengampuni nyawanya. Mendengar Song Changge alias Sulan II memohon kepada Jiang Cheng, Jiang Cheng pun berpikir jika dirinya melawannya dan memaksanya sampai titik darah penghabisan. Jiang Cheng takut kebohongan dirinya akan terbongkar. Daripada melakukan itu, lebih baik membunuhnya secara langsung. Intinya, selama Nine Miasma Wings tidak keluar, itu tidak akan dianggap melanggar peraturan. Lalu Jiang Cheng pun meminta Sulan II untuk melupakan hal ini. Apa yang Sulan II katakan masuk akal. Lagi pula mereka berdua berasal dari asal yang sama. Untungnya rencana dirinya sebagian besar telah selesai. Jadi dirinya akan mengampuni nyawa Sulan II hari ini. Sulan II pun berterima kasih kepada Jiang Cheng. Lalu Jiang Cheng pun menyebut bahwa sekarang setelah Sulan II mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, Sulan II mungkin tidak akan bisa mundur ke negara Xia dan kembali ke gua tanpa lolos dari bahaya. Untuk mengatasi hal itu, Jiang Cheng pun menawarkan Sulan II mengapa tidak memasuki dunia batinnya lebih dulu, setelah dirinya selesai mengurus urusannya dan para jenius ini. Dirinya secara pribadi akan membawa Sulan II kembali ke gua. Mendengar hal ini, Sulan II pun sangat senang dan bertanya, apakah ini sungguhan? Jika demikian, dirinya akan berterima kasih kepada Jiang Cheng. Dirinya tidak akan melupakan kebaikan Jiang Cheng meskipun setelah dirinya kembali ke gua. Jiang Cheng pun menyebut bahwa Sulan II masih terlalu dini mengucapkan kata-kata terima kasihnya. Dan setelah Sulan II masuk ke dalam batin Jiang Cheng, bukan ketenangan yang didapat oleh Sulan II, malah sebuah ancaman dari Nine Miasma Wing yang sudah siap menyantapnya. Nine sendiri menatap Sulan II dengan tatapan yang aneh, dan Nine pun menyebut bahwa ini waktunya makan. Dan setelahnya Nine dan serangganya pun kini menyantap Sulan II. Nine pun menyebut bahwa Jiang Cheng adalah yang terbaik karena memberinya makanan dengan asupan super nutrisi. Sedangkan Sulan II sendiri hanya bisa berteriak dan meminta mereka untuk tidak melakukannya. Lalu Jiang Cheng sendiri merasa bahwa ini sudah selesai. Lalu Jiang Cheng juga bertanya kepada Wu Shuang dan Ying Zhan mengapa mereka berdua masih berlutut. Sedangkan Ying Zhan dan Wu Shuang masih berpikir mengenai situasinya. Mereka pun bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Song Changge berlutut di depan Jiang Cheng. Lalu Song Changge tiba-tiba menghilang seperti terserap masuk. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana Jiang Cheng melakukannya. Mereka bahkan tidak berkelahi. Dan apa sebenarnya yang Jiang Cheng katakan kepada Song Changge? Setelah Song Changge menghilang, efek skillnya juga ikut menghilang dan melepaskan belenggu pada semua orang.
Suan Yue pun menyebut bahwa Jiang Cheng telah menyelamatkan dirinya sekali lagi. Luo Sandao dan Muhan Qiu segera berlari kepada Jiang Cheng karena menyelamatkan mereka. Jiang Cheng akan selalu menjadi dewa nomor satu bagi mereka. Kemudian anggota dari zona perang ibu kota pun memberitahu Yingzhan bahwa Jiang Cheng terlihat sangat keren sekarang. Dengan ini apakah mereka masih akan melawannya? Yingzhan pun mengatakan bahwa mereka tidak akan bertarung lagi. Jiang Cheng baru saja menyelamatkan nyawa mereka semua. Siapa yang begitu tidak tahu malu untuk melakukan pertarungan? Untuk pertempuran selanjutnya hanya bisa ditunda sampai turnamen babak berikutnya, setelah mereka keluar dari sini. Lalu Jiang Cheng pun menyebut bahwa masih ada 1 jam lagi. Tetapi karena semua orang di sini tidak lagi bermaksud untuk bertarung, Jiang Cheng pun bertanya bagaimana kalau mereka semua pergi ke pusat reruntuhan untuk beristirahat, dan juga mengadakan pesta barbeque sambil menunggu waktu. Kemudian di pusat reruntuhan, mereka pun kini beristirahat sambil makan. Di saat itu, Luo Sandao pun menyebut bahwa selera makan Jiang Cheng sangat bagus. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu karena dirinya menghabiskan banyak sekali energi. Lalu di saat itu, sebuah notifikasi muncul dan memberitahu Jiang Cheng bahwa dia telah naik dari level 39 ke level 48. Jiang Cheng pun tidak menyangka ini, dirinya naik sebanyak 9 level. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah Nine memakan Sulan Duo sendirian. Nine pun mengiyakan hal itu, kelezatan tingkat tinggi ini. Tentu saja dirinya memakannya sendirian. Namun di saat itu Nine pun mendapati sesuatu dalam mulutnya dan memberitahu Jiang Cheng bahwa ada yang aneh. Dan nyatanya dalam mulut Nine saat ini ada Thousand Strand Soul Attraction milik Sulan Duo. Dan nyatanya saat Nine memakannya, Jiang Cheng malah mendapatkan skill ini. Dan Jiang Cheng sendiri bisa membaca deskripsi dari skill ini. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun menyebut bahwa ini tidak mengherankan. Sulan Duo perlu membuat skenario di mana dia punya cukup waktu untuk menyempurnakan semua orang lebih awal. Itu karena Thousand Strand Soul Attraction ini belum lengkap. Ini akan menjadi kartu tersembunyi dirinya yang lain. Jiang Cheng akan melemparnya ke lautan kesadarannya dan membiarkan pohon origin memeliharanya, mengenali dirinya sebagai tuan yang baru. Namun baru saja Jiang Cheng melemparnya, sesuatu terjadi. Dan ini membuat Jiang Cheng kaget. Notifikasi menyebut bahwa skill Thousand Strand Soul Attraction telah selesai. Pengenalan master sekarang dapat dilakukan. Jiang Cheng pun tidak menyangka proses ini begitu cepat. Dirinya hendak memberi sedikit semangat. Jiang Cheng pun menyebut bahwa pohon origin sangat hebat. Pohon origin juga mempunyai kemampuan tersembunyi ini. Tidak hanya dapat melindungi jiwanya, dia juga dapat menghalangi pemimpin besar Huan Yue. Bahkan para dewa kuno yang mengambil alih tubuh berubah menjadi buah-buahan. Sekarang juga memiliki efek khusus pada Divine Weapon. Lalu notifikasi kembali muncul dan menyebut bahwa Thousand Machine Soul Guide mengakui Jiang Cheng sebagai masternya. Melihat hal ini, Jiang Cheng menyebut bahwa saat dirinya mendapat The Tiger Soul Blade dari Kaisar Dewa Jiuli, dirinya memberikannya ke pohon origin untuk 1 putaran perawatan juga. Dan lagi-lagi ini membuahkan hasil. Walaupun kadarnya tidak sebanyak kali ini, kuantitasnya banyak sehingga akan cukup mengenyangkan. Yang pertama, buah hijau saat dikonsumsi akan menerima 1 kartu pengalaman 3 kali lipat. Harus digunakan dalam waktu 3 jam setelah menerimanya. Kedua, buah biru. Ketika dikonsumsi akan menerima 1 kartu pembebasan tugas transfer job atau dalam arti kata dapat dikecualikan dari 1 misi transfer job. Jiang Cheng pun menilai bahwa kartu pembebasan misi job ini lumayan. Dan seakan-akan tahu kalau dirinya pemegang 2 job dan memberinya 2 buah ini. Dirinya sekarang berada di level 48. Dan tidak jauh lagi dari job ketiga. Dengan kartu ini dirinya dapat langsung mengubah jobnya. Ini bahkan jauh lebih mudah. Selain itu dirinya juga mendapat kartu pengalaman 3 kali lipat. Ketika dirinya keluar, Jiang Cheng perlu menemukan tempat untuk mendapatkan poin pengalaman. Siapa yang tahu mungkin dirinya dapat mencapai transformasi ketiganya segera.
Kemudian di sisi lain, sebelumnya di aula pemuja dewa kuno, kursi ketujuh dari penyembah dewa kuno dengan kode nama Lover saat ini menyaksikan apa yang terjadi di Tianjiao Camp. Lover pun tertawa puas melihat aksi Sulan Duo saat itu dan menyebut bahwa ini tidak perlu menunggu babak turnamen sama sekali. Anak dewa dapat menghapus semua jenius terbesar di negara Sia. Namun Lover sendiri merasa tidak perlu menonton kelanjutannya karena mereka akan segera bergerak juga. Lover pun mengatakan kepada ras gua, ras laut dan daerah terlarang di Abyss, mereka akan menimbulkan kekacauan di negara Sia. Suwanji harus menjaga pintu keluar gua. Ji Lingqiu harus berurusan dengan biksu tua. Dan si pemimpi tidak akan bangun selama 1,5 jam lagi. Saat itu seluruh negeri akan dipenuhi asap perang. Semua raja yang membela negara akan terjebak dalam rawa dan tidak dapat melepaskan diri. Jika tidak ada yang menyelamatkan sungai Chujiang, sungai itu pasti akan ditinggalkan. Lalu setelah kota ini dikorbankan, retakan di bawah sungai Chujiang akan cukup besar bagi dewa kuno untuk turun. Pada saat itu, darah manusia yang kotor di tubuh mereka akan dibersihkan sepenuhnya. Seketika sorak-sorak dengan kata-kata isyaratkan darah turunnya dewa kuno terdengar dari anggota penyembah dewa kuno. Lalu berpindah ke kota Chujiang. Para Night Watch saat ini sedang berjaga di tembok kota. Jigang pun mengatakan bahwa ke-9 daerah terlarang di negara Sia, kecuali Danau Yunmeng di Jiangnan, semuanya dilanda kerusuhan. Ada juga ras laut dan gua. Ke-8 zona perang Sia yang agung telah memasuki status kesiapan tempur tingkat pertama. Meskipun Chujiang mereka tidak mencolok, mereka juga harus waspada. Tang Xing pun meminta Zegang untuk tidak khawatir. Susunan pertahanan kota mereka telah disiapkan dan akan diaktifkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Jigang pun mengerti, tapi lebih baik untuk bersiap. Dirinya tidak tahu apa yang terjadi di pihak Jiang Cheng. Berita yang mereka dapatkan sebelumnya adalah tim Jiangnan masuk 3 besar. Tang Xing pun membenarkan hal itu. Jiangnan punya Jiang Cheng dan Wushuang kali ini. Jadi tidak akan ada masalah bagi mereka untuk mempertahankan peringkat ketiga dan bersaing untuk peringkat pertama. Jigang pun menyebut adapun Jiang Cheng apakah akhirnya bisa mendapatkan tempat pertama dalam daftar Tianjiao. Itu tergantung pada turnamen peringkat berikutnya. Lalu di saat mereka mengobrol, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di tengah kota. Dan ini mengagetkan mereka, serta bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lalu Duan Feng datang memberitahu Zigang bahwa pusat transmisi Jigang telah hancur. Peralatan komunikasi mereka juga telah terputus. Sejumlah besar monster datang dari segala penjuru untuk mengepung kota Chujiang. Mendengar hal ini, Zigang pun kaget. Jika transmisi dan komunikasi hancur, berarti kota Chujiang mereka telah menjadi kota terisolasi. Jigang pun bertanya-tanya mungkinkah kerusuhan besar-besaran ini dimaksudkan untuk mengusir Gaozan. Dan target sebenarnya adalah kota Chujiang. Jigang pun menekankan semakin banyak hal yang terjadi secara bersamaan, semakin mereka tidak boleh panik. Jigang pun meminta Duan Feng untuk mempertahankan tembok kota dan menemukan cara untuk mempercepat pembukaan penuh susunan pertahanan dan siapkan senjata nuklir. Xiao Ke akan memulai rencana cadangan darurat. Cari seorang job yang bisa menyiarkan suara. Untuk yang lain yang tidak bisa menyiarkan, maka gunakan pengeras suara untuk siaran secara manual. Lalu Chu Bulang harus segera mengumpulkan semua pekerja yang sudah melakukan perpindahan job di kota dan ikuti dirinya ke garis depan untuk membangun tembok pertahanan manusia. Dan dirinya akan pergi ke garis depan lebih dulu untuk membendung arus monster. Dan sisanya akan dirinya serahkan kepada mereka. Kemudian berpindah ke Tianjiao Camp. Pada akhirnya mereka semua keluar, namun mereka pun bertanya-tanya di mana para penjaga zona perang. Mengapa mereka tidak bisa melihat semua orang? Wushuang pun memiliki firasat buruk tentang hal ini. Lalu tiba-tiba di depan mereka muncul sebuah proyeksi dari dewa perang Suwanji. Dan ini membuat mereka kaget. Suwanji pun tanpa berbasa-basi langsung mengatakan bahwa ada dua hal penting. Pertama, daerah terlarang utama, ras laut dan ras gua di negara Sia sedang melakukan kerusuhan.
Para pemimpin puncak dari setiap zona perang telah pergi untuk menekan mereka. Kedua, setengah jam yang lalu, kota Hubei di zona perang Jiangnan mengirim pesan mendesak. Pertahanan kota tetangga mereka yaitu kota Zhujiang terguncang, dan diduga itu diserang oleh gelombang monster. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun kaget dan bertanya di manakah Gu Kaitian dan Hang Yao. Apakah mereka pergi membantu? Suan Ji menyebut bahwa ras laut membuat kerusuhan di pantai tenggara, dan mereka berdua pergi ke sana untuk meredamnya. Garis pertahanan pesisir tidak dapat dilanggar. Jika tidak, maka akan membahayakan seluruh zona perang, bahkan seluruh negara Asia. Jiang Cheng pun seketika bertanya, lantas siapa yang pergi ke kota Zhujiang? Suan Ji pun mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan diri untuk pergi ke sana. Zhujiang adalah kota terakhir di antara 108 kota di Jiangnan. Meskipun tidak manusiawi, para pemimpin puncak Daxia mengadakan pertemuan singkat dan memutuskan untuk menyerah pada kota Zhujiang untuk menyelamatkan situasi secara keseluruhan. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun marah dan tidak terima. Jiang Cheng pun bertanya apakah tidak ada seorang pun di antara mereka yang berhenti sejenak untuk mempertimbangkannya, bahwa musuh justru membubarkan pasukan mereka karena alasan tersebut. Suan Ji pun mengatakan bahwa itu telah dipertimbangkan. Tetapi dibandingkan dengan Zhujiang, tempat-tempat lain diputuskan untuk menjadi lebih kritis. Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin apakah Zhujiang adalah umpan nyata untuk mengalihkan pasukan mereka di lokasi lain. Awalnya, Gu Kaitian tidak mengizinkan dirinya untuk memberitahu Jiang Cheng semua ini. Tetapi dirinya sengaja meninggalkan jejak dirinya di sini untuk memberitahu Jiang Cheng. Dan sekarang dirinya akan bertanya apa pilihan yang akan Jiang Cheng buat pada saat kritis ini. Jiang Cheng pun mengatakan bagi Suan Ji, seluruh negara Asia adalah rumahnya dan perlu dilindungi. Ini adalah gambaran besar. Dirinya bisa mengerti, tapi baginya rumah dirinya yang sebenarnya adalah kota Zhujiang. Sekecil apapun peluangnya, dirinya tidak akan pernah menyerah. Dirinya ingin segera kembali ke kota Zhujiang. Mendengar Jiang Cheng ingin pergi ke kota Zhujiang, mereka pun menyebut bahwa mereka juga akan pergi. Maka tim Jiangnan tidak akan menyengat dari tugas mereka. Tidak peduli seberapa sulitnya, dimanapun pemimpin tim pergi, mereka akan mengikutinya. Ying Zhan pun menyebut bahwa satu untuk semua, semua untuk satu. Maka dirinya juga akan ikut. Suan Yue pun juga menyebut bahwa dirinya juga akan ikut. Jiang Cheng pun merasa senang mendengar keinginan mereka. Mendengar hal ini, Suan Ji pun memperingatkan mereka semua lebih dulu. Mereka akan menghadapi gelombang monster buas yang bahkan para penjaga pun kesulitan untuk melarikan diri. Dan mereka semua seperti matahari terbit, dengan masa depan yang tidak terbatas. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, apakah mereka masih akan pergi? Mendengar hal ini, beberapa orang pun mulai mundur karena mereka tidak siap untuk mati. Hua Yunfei pun juga demikian, dirinya terlalu lemah dan malah akan menjadi beban bagi mereka. Para anggota zona perang ibu kota pun menyebut bahwa rekan setim seperti mereka adalah aib bagi ibu kota. Mereka pun menyebut akan lebih baik para pengecut itu tidak ikut. Jika tidak, mereka mungkin akan menyeret mereka semua ke bawah bersama mereka. Kemudian Suan Ji pun bertanya apakah ini keputusan akhir Jiang Cheng. Jiang Cheng pun menegaskan bahkan jika dirinya menghadapi puluhan ribu monster, dirinya harus pergi. Ying Zhan pun menyebut sebagai keturunan kaisar manusia, dirinya yakin Jiang Cheng menyetujui pilihannya. Lalu Wu Shuang pun memberitahu kakeknya bahwa dirinya akan mencapai ketidakpastian semangatnya, mulai dari langkah ini dan seterusnya. Suan Yue pun juga menyebut bahwa tidak ada pengecut di kota sihir. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka akan melihatnya sebagai satu. Suan Ji pun tertawa mendengarnya, dan menurutnya ini luar biasa. Keberanian seperti ini seperti yang diharapkan dari generasi baru jenius Xia yang hebat. Suan Ji pun menyebut karena ada 10 dari mereka. Dirinya dengan ini menyatakan bahwa 10 teratas dari daftar Tian Jiao adalah mereka, dan sisanya dihilangkan. Pertandingan kualifikasi berikutnya akan dibatalkan dan diganti dengan kompetisi prestasi. Lalu Suan Ji kini memberi mereka sebuah gelang merah.
Dan ini membuat Jiang Cheng bertanya-tanya apakah ini. Suan Ji pun menyebut dengan gelang rekaman yang mereka kenakan ini. Peringkat terakhir akan diputuskan oleh poin dari pertempuran ini. Dirinya akan memperingatkan mereka sekali lagi, bahkan jika mereka mati, negara Xia masih baik-baik saja tanpa mereka. Itu mampu menunggu. Jika mereka benar-benar mati, itu hanya membuktikan bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Jadi jangan tinggalkan kesempatan apapun. Mereka harus benar-benar mengandalkan diri sendiri untuk bertahan hidup. Namun setelah Suwanji berbicara panjang lebar, nyatanya Suwanji tidak sadar bahwa mereka telah pergi. Wu Suwang pun bertanya apakah Suwanji sudah tua. Suwanji terlalu lama berbicara. Ying Zhan pun menyebut bahwa mereka telah memahami harapan Dewa Perang dengan baik dan berhentilah menggunakan provokasi kuno seperti itu. Ying Zhan pun meminta Suwanji untuk tidak khawatir. Mereka tidak akan mati semudah itu. Suwanji pun menyebut Wu Suwang dengan sebutan jajingan kecil karena berani-beraninya menyebut dirinya sudah tua. Dirinya akan membawa mereka semua ke gua setelah mereka kembali untuk menyaksikan sosok dirinya yang heroik dan tegas sambil membunuh monster. Mereka semua tidak akan berani mengucapkan omong kosong seperti itu lagi. Bakat seperti orang-orang kecil ini sangat langka. Mereka semua harus bertahan hidup dan kembali. Lalu orang-orang yang tertinggal pun bertanya, apakah mereka sudah melakukan kesalahan? Mereka telah mengecewakan semua orang. Hua Yunfei pun tidak tahu, dirinya terlalu takut. Dirinya tidak berani. Namun mereka pun bertanya apa yang Hua Yunfei tangisi. Selama mereka hidup, mereka pasti memiliki lebih banyak peluang di masa depan. Jika mereka mati di sana, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk masuk daftar. Kemudian berpindah ke zona perang Jiangnan garis pertahanan Laut Timur. Gelombang monster buas tidak ada habisnya dan terus berdatangan. Gu Kaitian pun menyebut bahwa ini ada yang salah. Ada sesuatu yang benar-benar tidak beres dengan gelombang monster laut ini. Dalam hal skala, gelombang kali ini jelas merupakan salah satu yang terbesar dalam semua sejarah mereka. Intensitas pertempuran benar-benar tidak tertandingi. Duan Shenhai pun bertanya maksud Gu Kaitian, apakah ada pihak lain yang merencanakan sesuatu? Gu Kaitian pun mengatakan bahwa dirinya menduga bahwa kerusuhan ras laut kali ini hanya untuk mengalihkan kekuatan tempur teratas mereka. Duan Xinghai pun yakin untuk menutupi operasi lain, yaitu di kota Zhujiang. Duan Xinghai pun mengatakan bahwa ini sulit untuk dikatakan. Selain area terbatas ras laut dan kerusuhan gua, negara Xia juga memiliki 5 kota lain yang telah menemukan gelombang monster buas. Dan mereka semua adalah kota kecil terpencil yang jauh dari ibu kota utama. Zhujiang hanyalah salah satunya. Tidak ada yang bisa tahu apa target sebenarnya musuh. Atau mungkin itu bukan dari mereka. Kemudian sebuah informasi masuk kepada Duan Xinghai. Bahwa Suwanji melaporkan Jiang Cheng dan timnya telah dipindahkan secara langsung dari zona perang pangkalan utama Qinluo ke kota Hubei zona perang Jiangnan. Gu Kaitian yang mendengar hal ini seketika kaget, dan Gu Kaitian berlari. Gu Kaitian menyadari mereka akan pergi dari Hubei ke kota Zhujiang. Dirinya sudah mengatakan kepada Suwanji untuk tidak memberitahu mereka tentang gelombang monster di Zhujiang. Gu Kaitian menyebut Suwanji sebagai jajingan. Dirinya seharusnya tidak mempercayai Suwanji sama sekali. Dengan ini dirinya harus kembali, demi gambaran besarnya. Tidak apa-apa untuk mengorbankan salah satu murid, tetapi sekarang Gu Kaitian harus mengorbankan 2 murid. Dengan ini dirinya tidak peduli lagi dengan gambaran besarnya. Lalu Duan Xinghai meminta Gu Kaitian untuk tenang. Selain Jiang Cheng masih ada Ying Zhan, Suwan Yue, Wu Suwang, dan tim Jiangnan semuanya pergi. Dan tiba-tiba di depan mereka saat ini adalah Raja Laut tingkat ke-8 muncul. Duan Xinghai pun menyebut bahwa Gu Kaitian tidak dapat pergi atau mereka akan mulai datang. Dan setelahnya garis pertahanan runtuh. Dan Jiangnan akan berada dalam masalah besar. Gu Kaitian pun seketika melompat maju dan bersiap menyerang dan menyebut monster ini jajingan karena berani-beraninya muncul. Jika ingin bermain, dirinya akan memastikan bahwa mereka akan mati di sini hari ini. Lalu di kota Zhujiang, para penjaga pun meminta mereka untuk cepat. Sudut tenggara telah rusak dan itu harus segera diperbaiki dan diperkuat.
Selain itu, retakan juga telah muncul di sudut barat laut. Lalu seorang kepala garnison yang bernama Ying Hangyen mengatakan bahwa Korps Pertahanan Kota Zhejiang Batalion ke-8, ke-9, dan ke-11 mengikuti dirinya untuk mencolokkan celah untuk memberi waktu perbaikan. Sejak saat ini, jika komandan resimen meninggal, komandan pergi ke komando batalion. Jika komandan batalion mati, maka ikuti komandan. Jika mati juga, maka ikuti pemimpin peleton. Dan jika mati juga, maka ikuti pemimpin pasukan. Di semua biaya, beli waktu untuk saudara-saudara di belakang. Lalu saat ini Jigang pun berupaya untuk mengurangi jumlah monster yang datang. Dan hal ini diikuti oleh kelompok Nightwatch yang lain. Dari Tang Jin, Chu Bulang, Xiao Ke yang terus memberikan support kepada mereka. Xiao Ke pun memberitahu Chu Bulang untuk menghindari monster yang saat ini terbang ke arahnya. Namun Chu Bulang sendiri menyebut bahwa dirinya tidak bisa menghindarinya lagi. Namun beruntung Duan Feng menembak jatuh monster itu. Lalu Zhejiang pun memberitahu mereka bahwa Duan Feng akan memberikan perintah lebih baik kepada mereka jika dirinya mati di sini. Mereka dari penjaga Nightwatch Zhejiang tidak akan ada lagi. Duan Feng pun mengatakan bahwa Zhejiang melewati begitu banyak hanya untuk pulih ke masa jayanya, serta meminta Zhejiang untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyedihkan seperti itu. Mereka masih memiliki Jiang Cheng. Selama dia hidup, mereka dari Nightwatch Zhejiang akan berlanjut selamanya. Lalu Duan Feng mengatakan bahwa burung Nasabon dan 2 kera iblis level 6 tidak lagi menyerang perisai pelindung, tetapi datang ke sini sebagai gantinya. Sepertinya ada pertarungan besar, tapi itu tidak masalah. Mereka akan fokus pada pertarungan. Selain itu, dirinya sudah memesan pelindung rusak dan 8 bom nuklir akan diluncurkan untuk membawa semuanya bersama mereka. Lalu Zhejiang pun menyebut bahwa ini disiapkan dengan baik. Zhejiang pun bertanya apakah mereka semua ingat sumpah yang mereka sebut saat bergabung di Nightwatch. Dan seketika mereka pun menyerukan sumpah tersebut dan maju menyerang. Dengan cepat, Zhejiang melepaskan Sky Splitting Sword dan Sword of Great Dao. Tang Jing pun melepaskan teknik Engulfing Divine Flames. Duan Feng dengan Wind Shooter. Chu Bulang dengan Furious Tianggang dan Xiao Ke dengan memberikan bab Holy Light. Lalu di saat itu Xiao Ke meminta semua orang untuk melihat keluar. Itu adalah kera raksasa Orde ke-6. Dan seketika kera raksasa itu menyerang mereka. Mereka pun menyebut bahwa tekanan ini terlalu besar. Mereka tidak bisa menghindarinya. Zhejiang pun meminta mereka untuk terus memblokir. Namun mereka menyebut bahwa mereka tidak bisa. Setelah berjuang begitu lama, semua orang berada di ambang kelelahan. Dan seketika semua orang terpukul mundur. Lalu kera besar pun bersiap menginjak mereka. Zhejiang pun bertanya apakah ini tempat dirinya mati. Tapi dirinya belum melihat Jiang Cheng mengambil tempat pertama di peringkat Tianjiao. Dan dirinya belum memamerkan kepada Gu Kaitian. Akhirnya dirinya menerobos tingkat keempat dan menguasai The Sky Splitting Sword. Namun tiba-tiba kepala kera besar itu terbelah. Zhejiang pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan ternyata Jiang Cheng telah sampai di tempat ini. Dengan cepat Jiang Cheng memberikan sebuah pelindung kepada mereka. Jiang Cheng pun meminta mereka semua untuk berada di dalam pelindung sambil memulihkan diri dan serahkan sisanya kepada dirinya. Zhejiang pun bertanya apakah matanya membodohi dirinya. Jiang Cheng benar-benar kembali. Namun Zhejiang bertanya mengapa Jiang Cheng kembali. Ini adalah gelombang monster. Mengapa Jiang Cheng kembali hanya untuk mati? Mereka benar-benar akan selesai. Nightwatch Zhejiang benar-benar pergi dengan baik. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa terakhir kali ketika dirinya menggunakan Nine Miasma Wing untuk melawan Xiao Zhengguo, kenangan Zhejiang terhapus saat itu. Jadi dirinya tidak menyalahkan Zhejiang. Tetapi bahkan jika Zhejiang ingin mengevaluasi kekuatan pertempuran dirinya sekarang, Zhejiang harus terlebih dahulu melihat situasi di luar. Zhejiang pun bertanya apakah ini Nine Miasma Wing yang Jiang Cheng miliki sebelumnya, yaitu kelas bencana alam. Jiang Cheng pun menyebut bahwa amnesia sangat merepotkan untuk berurusan dengan hal ini. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.